sambil menunggu sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih Mita untuk ice breaking-nya, menarik ya. Lebih menarik lagi kalau nanti ada door prize-nya tuh yang untuk yang jawab-jawab tadi ya. Ya. Oke. Untuk teman-teman sekarang, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Jangan lupa formatnya tanya webinar. Saya akan buka untuk 3 pertanyaan tercepat ya. Dipersilahkan. Tapi tadi saya sudah ada mencatat satu nih Pak yang masuk pertanyaan dari Bapak Sukardi. Oh iya, dari Pak Kardi, halo Pak. Tadi Iya. saya dicek ya. Saya jawab atau nunggu yang lain dulu? Boleh, Silakan, bagaimana teman-teman. Pak? Sambil menunggu kali ya. Nanti biasanya menunggu, kalau ada pertanyaan kemudian Bapak menjawab, itu bisa memicu pertanyaan berikutnya. Nah, untuk dari Pak Sukardi, Banten, pertanyaannya, SDGs targetnya apa ya Pak? Secara geografis, bagaimana pelaksanaan antara desa dan kota-kota besar SDGs-nya? Baik. Baik, terima kasih Pak Sukardi atas pertanyaannya. Jadi tadi seperti saya sebutkan, SDGs itu adalah tujuan goal besarnya dari SDGs 1, SDGs 2, SDGs 3, dan 4. Nah, dari 17 itu ada targetnya. Nanti saya bisa share materinya. Jadi misalnya contoh mungkin di PPT-nya bisa SDGs misalnya pengentasan kemiskinan gitu ya. Itu ada target. Tujuannya satu, targetnya apa? Pada tahun 2030 tidak ada lagi misalnya orang yang miskin misalnya. Itu ada itu Pak, ada turunannya lagi gitu. Banyak sekali. Saya belum, sebentar saya bisa share di sini kayak. Jadi target-targetnya itu setiap SDGs itu punya spesifik masing-masing. Kebetulan karena saya di SDGs 14 ya, below the water, dengan laut, salah satunya adalah misalnya pada tahun 2030 misalnya berapa tutupan karbon itu sedikit daerah yang bermasalah dengan karbonnya, mangrove-nya seperti itu. Jadi macam-macam, saya nggak hafal banyak, tapi itu banyak sekali. Itu baru target. Jadi ada tujuan, ada target. Nah, nanti setiap daerah itu diharapkan, kan tadi bagaimana pelaksanaan antara kota dan kota besar. Nah, saat ini yang dilakukan pemerintah itu lewat bisa Kementerian Keuangan, salah satunya ada istilah budget tagging. Budget tagging itu adalah setiap pemerintah daerah itu dalam program keuangannya jadi gini, saya tarik lagi. Jadi kalau pemerintah itu kan ada keuangan, ada program. Kalau hubungan misalnya pemerintah mendanai kegiatan konservasi misalnya, nah itu kan ada budget. Itu budgetnya harus dikasih tag, karena selama ini belum pernah di tagging atau ditandai ini kegiatan apa sih, biasanya dianggap kegiatan biasa saja. Nah, itulah untuk nanti ditarik, ini masuk SDGs yang mana, akan untuk masuk SDGs yang mana. Nanti karena pemerintah, dalam hal ini Bappenas, akan melaporkan bersama Kementerian Keuangan, BKF, berapa sih dana-dana SDGs 1-7 yang sudah terserap atau dilakukan. Itu salah satunya. Nah, di level desa dan kota ada namanya rencana aksi nasional RAN-GRK, rencana aksi nasional, ada rencana aksi daerah, gas rumah kaca dan adaptasi. Nah, tiap-tiap pemerintah daerah itu mulai membuat pelaksanaannya, kegiatannya, entah itu dalam bentuk aktivitas atau dalam bentuk pendanaan, itu arahkan ke target yang mana di SDGs, gitu Pak Sukardi. Saya belum bisa menampilkan teknis, tapi nanti saya bisa share, dan nanti juga panitia tolong share 319 itu ya, indikator-indikator dari SDGs, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami Pak Sukardi. Jadi memang Indonesia sangat luas ini pun masih proses ya, sekali lagi masih proses. Ada beberapa daerah yang nggak aware, ada beberapa daerah yang sudah tahu. Karena dia mikir, aduh daerah saya miskin nih, pendapatan daerahnya aja susah, apalagi mau hubungan SDGs. Karena dibutuhkan memang personal-personal yang tahu. Nah ini tantangan kita. Kita dalam ini akademisi bisa peran di sana.
Nah, teman-teman yang di daerah, misalnya di Sulawesi, Kalimantan, atau di pelosok itu bisa membantu pemerintah daerah sampai tingkat desa bagaimana mensukseskan SDGs ini. Inilah nanti bagian akhir yang saya akan kolaborasikan, saya informasikan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Dery untuk jawabannya. Pak Soekardi, apakah cukup membantu jawabannya dari Pak Dery? Belum ada respon, mungkin berarti sudah cukup ya Pak, jawabannya dari Pak Dery sudah cukup jelas bagi Pak Soekardi. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Syaraf Hidayatullah UNEJ Universitas Jember ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak melihat kepatuhan entitas Indonesia dalam mempublikasikan laporan SR, Sustainable Report. Ditambah di tahun 2019 kemarin ada penambahan informasi pengungkapan SR. Apakah dengan adanya penambahan informasi pengungkapan SR tersebut akan semakin meningkatkan kesukarelaan mempublikasikan laporan SR-nya atau justru akan menurunkan? Dan berikutnya, dan apakah entitas mengungkapkan SR hanya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat telah menerapkan SDGs? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ini Saudara Sarif, terima kasih pertanyaan bagus. Ini yang saya hadapi juga. Penelitian di Trisakti Sustainability Center, kita bekerjasama dengan AFC, kepatuhan, bukan kepatuhan ya, maksudnya pengungkapan komponen dari sustainability reporting di Bank Buku 3, Buku 4, dan Bank Asing. Itu kalau Bank Buku 3, apa sih Bank Buku 3? Bank Buku 3, buku itu kan singkatan dari bidang usaha keuangan. Jadi kalau equity-nya kalau nggak salah di bawah 35 miliar sampai 30 triliun, jadi sampai berapa triliun itu Bank Buku 3. Nanti dilihat lagi ya. Yang saya ingat Bank Buku 4 itu kalau dia itu di atas 35 triliun equity-nya. Bank Buku 4 itu seperti Bank Mandiri, Bank BCA yang gede-gede banget gitu ya, gede-gede banget. Itu tingkat kepatuhannya itu tinggi, hampir rata-rata mungkin di atas 50%. Kenapa? Karena memang sudah belajar sebelumnya. Ingat, sustainability report sifatnya sebelum ada POJK 51 adalah voluntary. Bisa bersifat branding, bisa bersifat memang itu filosofi perusahaan. Seperti misalnya Bank BNI adalah salah satu bersama BJB, Bank Jabar, BJB Jabar adalah bank yang ikut dalam Equator Principle. Equator Principle adalah bank-bank yang menerapkan pembiayaan dalam hal hubungan dengan Equator Principle. Nanti ada 10 komponen Equator Principle. Di Indonesia baru ada 2 bank. Jadi Bank BNI sebenarnya ekspor dalam hal berhubungan dengan green. Makanya kalau dalam energi terbarukan, Bank BNI itu lebih mature ya, saya bilang, tentang penyajian SR-nya, karena sudah menjadi bagian dari filosofi di kegiatan mereka, bisnis mereka. Ya, walaupun nanti akhirnya tergantung keputusan di atas ya, tapi Bank BNI itu sudah mature. Program energi terbarukan seperti mikrohidro dan lain-lain itu Bank BNI sudah punya pengalaman di samping bank-bank lainnya yang belum besar. Jadi kalau ada green banking atau apa, sebetulnya Bank BNI itulah yang awal-awal kalau bisa kita lihat. Nah, tadi kan saya katakan SR sebelum 2019 sustainability reporting adalah sifatnya voluntary. Voluntary biasanya selama ini standar yang digunakan adalah GRI, Global Reporting Initiative, yang kita kenal karena G4, gitu ya. Ada ininya. Nah, sekarang per 2019 tahun buku 2019 itu Bank Buku 3, Buku 4, dan Bank Asing wajib membuat laporan keberlanjutan. Walaupun memang pada kenyataannya belum semuanya bikin, gitu ya. Karena memang dibutuhkan, jadi gini, orang masih menyangka membuat lapor keberlanjutan itu asal ini ada standar POJK sampai 15, tagging aja checklist. Oh, udah dikerjakan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu hanya checklist. Laporan sustainability itu more than the checklist report sebetulnya. Harus menceritakan gimana sih lembaga itu. Nah, itu kan butuh proses ya. Bank karyawannya banyak, itu butuh proses.
Saya pernah menjadi training membantu LPPI suatu bank. Di bank sendiri ada relatan, apalagi sih nih SF nih, nambahin kerjaan aja sih gitu, harus men-tagging ini. Saya pernah ketika training dibilang, Bapak ngapain sih pusing-pusing gini? Kami mah taunya ada kredit list begini, kalau kredit boleh tidak, ya udah selesai. Ibaratnya di perbankan pun mengalami namanya storming di internal mereka untuk mengimplementasikan sustainability reporting. Karena bagi mereka kami udah untung, ngapain lagi ngurusin yang lain-lainnya. Masa bisnis kami sudah misalnya pendanaan paling gampang apa sih? Misalnya pada zaman sebelum krisis, misalnya membantu bisnis sawit misalnya ya, itu sawit kan udah pasti. Tapi dengan adanya sustainable finance kan ada lingkungan, oh sawit nggak yang merusak, itu bank harus mulai aware lagi seperti itu. Nah, itu pun ada masa adaptasi di bank. Nah, saya balik lagi tadi bagaimana melihat kepatuhan. Jadi gini, ketika saya ngomong kepatuhan belum tentu dia tidak patuh, bisa jadi patuh tapi belum diungkapkan di sustainability report-nya. Ya, kadang-kadang untuk membuat tulisan itu kan nggak mudah juga gitu. Bisa jadi bank, makanya kami di TESI bilang lebih pada pengungkapan bukan kepatuhan, karena belum tentu bank itu tidak mengungkapkan belum tentu tidak patuh, karena yang benar ketika dia melakukan dia mengungkapkan. Ya, yang benar seperti itu inline. Tapi bisa jadi karena masalah teknis, masalah reporting, mungkin Saudara Syarif atau Bapak Ibu di sini membuat skripsi awalnya kan selebar ini nih, tapi ujung hanya sedikit, nggak ketarik. Itu bisa jadi. Ya, jadi saya tidak bisa bilang bahwa yang pengungkapannya kecil tidak melakukan. Nah, intinya itu. Tapi sekarang kita rasakan masyarakat. Jadi bagaimana tanggapan melihat kepatuhan? Kepatuhan saat ini mungkin masih perlu ditingkatkan. Saya belum cek lagi berapa bank buku 3, buku 4 yang melaporkan di 2019. Nah, kita tahun 2020 kan sudah selesai ya tahun buku. Ini kita lihat, perusahaan emiten loh, TBK, yang tadinya nggak ada hubungan. Misalnya tadi saya bisa seperti Tiga Raksa, atau kalau Pertamina udah biasa, atau misalnya yang kalian sering ambil perusahaan manufaktur tuh, itu harus membuat sustainability reporting. Dan itu nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Sustainability reporting adalah informasi publik. Ketika itu dikasih ke publik, bisa jadi misunderstanding. Kadang-kadang politikalnya di situ. Gitu. Makanya ada beberapa laporan sustainability yang ditarik kembali, terus diinformasikan. Jadi, sustainability reporting itu adalah produk umum yang bisa diteliti oleh mahasiswa, boleh siapapun. Saya ngambil contoh lah, kasus. Kalau teman-teman melihat sustainability reporting-nya Garuda, itu keren. Tapi apa yang terjadi? Direktur Garuda ketangkap. Terus apakah berarti Garuda tidak melaksanakan sustainability reporting? Itu udah lain hal, gitu ya. Jadi belum tentu kalau misalnya reportnya itu bagus, gambar-gambar itu dia sudah melakukan sustainability reporting. Buktinya contohnya ya kasus Garuda atau beberapa perusahaan yang mengalami masalah. Jadi itu ya. Inilah tantangan kita akademisi untuk men-challenge. Hey, kalau teman saya yang memang ahli menganalisa ini ada keanehan nih Garuda nih pada tahun 2015 sampai tahun segini ada keanehan. Sebenarnya itu bisa dijelaskan secara, saya nggak tahu apakah dibilang bisa dijelaskan secara sains tidak, tapi memang ada keanehan karena sebetulnya sustainability reporting itu harus mencerminkan apa kondisi perusahaan baik atau buruk. Kalau dulu biasanya yang buruk itu ditutup, yang baik itu dibuka. Tapi sekarang ada kecenderungan yang buruk itu dibuka juga dong untuk diperbaiki, bukan untuk disalahin. Misalnya suatu bank ada misalnya informasi di isu tentang karyawannya. Itu kan sebetulnya ketika ada di pengadilan itu kan udah informasi publik, kita bisa ngelihat informasi. Kenapa di laporannya malah dihilangkan? Itu loh, itu beberapa pahaman diskusi dengan teman-teman akademisi tentang sustainability reporting. Nah, mengenai adanya tambahan informasi, setahu saya belum tahu apa yang masukkan informasi tambahan, tapi setidaknya memang sustainability reporting yang POJK 2015 ini memang khusus untuk dibuatnya umum. Itu saya diskusi dengan dengan OJK, memang karena ini baru awal, ingat ini baru awal loh, baru awal proses besar panjang yang kita harus sama-sama mengisinya. Ini proses awal bahwa memang ini baru tahu awareness pelatihan. Ya, baru pelatihan bagi bank karena
2020 kita lihat aja nih berapa banyak sih bank yang menerbitkan sustainability reporting terpisah ya. Jadi sustainability reporting itu bisa digabung dengan annual report, part of annual report, tapi namanya bukan integrated report. Nah, ini banyak salah pahaman nih. Itu namanya combined report. Nah, kalau integrated report itu beda lagi, ada standarnya sendiri. Jadi nanti 2020 kita ngeliat aja nih, teman-teman yang S1 nih, berapa banyak sih bank atau lembaga emiten yang mengeluarkan sustainability reporting-nya itu terpisah atau sendiri dari annual report-nya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat membantu jawaban ini ya dari Kak Sarif lah. Saya kakak aja lah manggilnya. Ya silakan, apalagi yang ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Dery untuk jawaban pertanyaan Bapak Syarif Hidayatullah. Berikutnya ada pertanyaan berikutnya dari Yeni Safitri. Pertanyaannya, bagaimana kemajuan SDG harapkan untuk mulai dan berakhir? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Jadi bagaimana kemajuan SDG diukur? Jadi tadi pemerintah itu sudah membuat target. Target itu dibandingkan dengan realitas. Sudah terjadi belum sih realitasnya? Itu dilaporkan. Itu namanya nanti ada SDG scorecard. Itu di Bappenas kalau tidak salah. Nah, tapi kan informasi ini terscratcher. Pemerintah Bappenas bisa lewat Bappenas bisa ke pemerintah pusat. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Bagaimana dengan swasta? Bagaimana dengan akademisi? Wah, ini tantangan kita semua gitu. Jadi mulai di sinilah kenapa makanya di sustainability reporting mulai dimasukin informasi tentang SDGs, gitu ya. Tadinya tentang social finance yang tadi ada 8 komponen 12 komponen itu, sekarang tambah lagi dengan SDGs. Gimana? Jadi emang intersection nih, saling berintersection. Nah, sampai kapan ini kalau dimulai sebenarnya mulai sudah dari tahun 2015 SDGs ya, tapi di Indonesia mulai ya berkembang mungkin 2017 karena butuhkan waktu untuk breakdown-nya. Kalau misalnya ini dari akunting kan ada SOP-nya harus implementasi dan lain-lain butuh waktu dan berakhirnya akan diukur tahun 2030 tercapai tidak tujuannya. Seperti tadi tujuan nomor 1 apa? Tidak ada kemiskinan, no poverty. Benar nggak tahun 2030 nih nggak ada kemiskinan? Nah, itu salah satu targetnya. Nah, salah satu kegagalan MDGs, Millennium Development Goals, itu kalau nggak salah hanya tercapainya berapa persen gitu. Nah, SDGs kita nggak tahu berapa persen. Nanti kita lihat di 2030. Bisa jadi saya dengar SDGs akan diperpanjang lagi menjadi sampai 2050. Karena dengan adanya COVID sekarang jadi turun. Ini bisa jadi. Jadi, marilah kita sama-sama di sini, teman-teman semua, mahasiswa, akademisi, Bapak Ibu, yang pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, untuk mendukung SDGs ini. Karena ini bersama loh. Climate change itu nyata ya, gitu ya. Kita ngalamin banjir, kita ngalamin COVID, terlepas dari teori konspirasi dan lain-lain, itu adalah mutasi dari virus yang daerah penyangga, buffer area. Itulah yang terjadi. Nah, inilah real dari sama-sama kita mensukseskan SDGs. Oke, itu aja, Bu. Oke, terima kasih Pak Dery jawabannya. Dengan Saudara Yeni, bagaimana jawaban dari Pak Dery? Sepertinya cukup ya, karena belum ada respon. Oke, sudah 3 pertanyaan Pak Dery untuk sesi pertama. Terima kasih Pak Sukarni, Pak Syarif Hidayatullah, dan Saudara Yeni Safitri yang sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, berikutnya langsung kita masuk ke sesi kedua ya Pak Dery ya, yaitu pemberian materi kedua tentang Rules of Accounting Student. Iya, ini terlihat ya. Oke, silakan Pak. Terlihat PPT-nya? Oh, enggak lihat ya, sebentar. Saya stop share dulu. Oke, terlihat? Belum, baru break question and answer. Ya, maksudnya oke. Sudah, baik. Pak. Oh, sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Nah, Oke, sudah. tadi saya sudah menjelaskan tentang climate change, perubahan iklim, dan juga tentang sustainability report, sustainability finance, SDGs. Nah,
hasil dari itu inilah salah satu beberapa saya ambil dari sini dulu. Ada climate disclosure. Jadi ini di bisnis ini kita sudut pandang bisnis ya, dalam sudut bisnis mulai ada namanya standar tentang climate disclosure standard board gitu. Jadi bahwa untuk perusahaan internasional, perusahaan dunia ini harus membuat standar minimal apa sih yang harus diungkapkan, ada standard board. Dan ini sifatnya ada yang mandatory, ada yang voluntary. Voluntary itu maksudnya kalau digunakan, oh bagus internasional gitu loh, ya internasional. Jadi inilah efek atau akibat dari adanya SF. Kalau kita udah tahu sebetulnya GRI ini Global Reporting Initiative ini adalah yang awal-awal ya, yang dari awal pionir dalam corporate social responsibility yang akan bersinggungan dengan sustainability. Nanti makanya beberapa dianggap bahwa CSR itu jadi ada ini saya membuat satu pendapat ya, karena ada pendapat yang berbeda. CSR itu adalah part of sustainability keberlanjutan. Bisa kalau saya pribadi bilang ya, gambaran besarnya adalah sustainability. CSR adalah part of itu. Nah, JRI ini sudah membuat dan dia ada segmen-segmennya, tapi kalau nggak salah terakhir itu segmen itu mulai dihapus, tapi lebih simpel ya. Nah, jadi ada beberapa generasi ini JRI tentang Global Reporting Initiative. Nah, ada juga kita kan di internasional ada Financial Accounting Standard Board, FASB, juga mulai kena efek dengan adanya tadi climate change, adanya perubahan iklim dan lain-lain. IFRS juga mulai ada standar-standar yang mengarah. Amerika ada sudah mengeluarkan SASB, ya. Ini SASB Foundation part of FASB kalau tidak salah. Nah, ini jadi saya ingat waktu saya masih kuliah tahun 2096-an S1. SASB ini seperti FASB zaman dulu, zaman dulunya SASB. Jadi Amerika ini sudah mulai ada mandatory Sustainability Accounting Standard Board. Ya, ini teman-teman nih kalau bisa dapat sertifikat ini luar biasa. Saya yakin dalam 5-10 tahun lagi ini berkembang. Karena ini standar di Amerika, ini khusus di Amerika. Tapi bisa juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang jadi kalau go internasional bisa ngambil sertifikat dari sini. Sertifikatnya FSA, Fundamental Sustainability Accounting. Nah, tapi sorry, saya jelasin dulu ya. Ini SASB. Jadi SASB ini salah satu efek adanya ya SF dan SDGs lah. Salah satu kita ngomong sustainability. Seperti IAI, ya inilah mulai ada nih seperti ini. Dan jangan lupa ISO, International Organization for Standardization. ISO udah mulai juga hubungan dengan quote and quote sustainability, ISO 26.000. Dia bukan standar, tapi framework. Nah, ini ada hubungannya juga. Inilah efek-efek dari sini. Ada juga Refinitiv, ini dulunya dari Bloomberg kalau tidak salah, saya lupa. Ini membuat standar juga ESG. Ada juga standar ESG. ESG itu apa? Environmental Social Governance sini. Dan di Indonesia yang luar biasa, OJK sudah membuat roadmap, sudah membuat peraturan, yaitu roadmap dan juga POJK 51. Nah, kalau ini sifatnya mandatory, ini juga mandatory. Setahu saya kalau yang mau ikut mulai mandatory, ini jelas mandatory. Yang ini sifatnya voluntary. Jadilah inilah efek dari SF yang teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa dunia akuntansi board atau berkembang ya, makin wider gitu, kemana-mana. Kalau kita ngomongin nggak hanya ngomongin akunting, tapi ngomong yang lain. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini peran akuntan terhadap SDGs ya. Jadi global Charter Global Management CGMA di Indonesia itu CMA ya. Kalau Indonesia ini internasional. Udah membuat satu framework bagaimana sih peranan seorang akuntan. Nah, ini why akuntan manajemen, kan akuntan itu macam-macam ya, akuntan manajemen, akuntan keuangan, akuntan publik dan lain. Ini harus menambah value ya. Menambah value dalam hal menolong ya, the expected of on the business is an all time high. Ini sekarang ini emang lagi ininya tinggi-tingginya terhadap bisnis dengan adanya tadi pengaruh climate change terhadap aset dan lainnya. Nah, seorang manajemen akuntan itu emang kritikal harus membantu
ya mengintegrasikan tujuan ke dalam tata kelola manajemen dan pelaporan. Ya, yang dikatakan oleh Statis Gold, ya, Head of Professional Akuntan Business Services Delivery dari IFAC. IFAC, ada yang tahu? IFAC itu kan International Federation Akuntan Internasional ya, federasi pada akuntan nomor 1. Jadi akuntan udah yang di tingkat atas itu sudah aware bahwa profesi akuntansi akan terkena harus juga aware terhadap goals ini, dimasukkan ke dalam manajemen, harus aware terhadap SDGs, harus aware terhadap lingkungan, sosial, nggak hanya mikirin untung gitu. Untung, buntung, nggak gitu. Lingkungan juga dipedulikan, gimana air, gimana masyarakat, sosial, pemerintah. Nah, itu mulai diperhatikan gimana masyarakat kecil. Itulah bagaimana sekarang nih akuntan manajemen, kalau teman-teman yang sesudah lulus dari sini, jadi saya sering katakan ke mahasiswa saya, ketika mahasiswa lulus, kalian itu menjadi seorang akuntan, itu bisa menjadi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk orang lain itu maksudnya bekerja untuk orang lain di perusahaan. Jadi dirinya sendiri itulah ketika menjadi entrepreneur. Entrepreneur kan otomatis apa? Kalau seorang lulusan akuntan entrepreneur, dia adalah akuntan. Nah, disitulah sebagai chief tertinggi seorang wirausaha kalau sekarang atau startup, itu adalah mulai dikembangkan bisnis-bisnis yang mendukung tadi lingkungan hidup. Jangan misalnya maksud saya gini, bisnis itu kalau bisa misalnya membuat delivery misalnya GoFood atau kita bisnis makanan, itu jangan kebanyakan pakai plastik atau styrofoam karena itu terbukti berbahaya bagi lingkungan. Pakailah misalnya di sini apa? Misalnya banyak eceng gondok nih sekitar sini. Kerjasama dengan teman dari lingkungan, mangkoknya di eceng gondok. Di tempat saya di Rolombu ini banyak sekali dibuang bekas tempat kelapa, karena sini banyak kelapa. Ini sayang banget gitu, padahal bisa digunakan. Nah, disinilah teman-teman yang wirausaha, yang mindsetnya aku mulai mengintegrasikan, oh gimana saya bisa membantu lingkungan saya gitu. Kurangin plastik. Saya juga sedih kalau misalnya saya belanja dekat sini, banyak banget dikasih plastik gitu. Kalau saya udah bawa plastik. Nah, plastik itu kan susah diuraikan. Kan udah banyak ya plastik 30 tahun tuh yang berkelana gitu. Itulah tanggung jawab kita akuntan. Nah, kalau kita balik lagi ngomong manajemen akuntan, disinilah akuntan manajemen berperan. Nah, terus ini bagaimana journey kita atau perjalanan seorang akuntan dalam untuk membantu SDGs ya. Jadi pertama secara personal harus understanding dulu SDGs itu seperti apa sih? Apa yang tadi saya katakan tadi 17 ya. 17 itu mulai diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalau saya bekerja di sini saya akan menolong yang mana nih? Saya akan membantu yang mana? Apakah SDGs nomor 1, no poverty, no hunger, atau yang mana? Nah, terus mulailah untuk di organisasi itu diskusi tentang SDGs. Ngomong aja sama teman, misalnya makanya saya sering encourage Himanda, ayo kita ngomong SDGs, karena arahnya ke sana. Kalau nanti kalian lulus dari sini, siapapun ini teman-teman yang di Jawa berperan ngomong tentang SDGs, karena ini adalah suatu keniscayaan yang harus sama-sama kita hadapi dan kita bantu tujuannya tercapai. Nah, dari situ ada build membangun SDGs itu di dalam sebuah organisasi kita agar kenapa? Ya tujuan kita lancar. Ya, jadi ada suatu penelitian waktu saya pernah ikut seminar, perusahaan yang mengembangkan sustainability itu yang bertahan, itu udah terbukti. Jadi kan kalau mungkin teman-teman yang sering baca skripsi, hubungan CSR dengan performance itu kan ada berhubungan. Perusahaan yang pengungkapan CSR-nya bagus, performanya juga bagus. Atau value company value-nya itu naik, itu emang berhubungan. Nah, itu kalau kita ngomong perusahaan terbuka. Nah, kalau teman-teman pengen buka startup atau buka kecil-kecilan, kan bisa dari diri sendiri dulu. Seperti itu. Nah, ini jadi ada 7 yang dari CGMA itu, CGMA bahwa udah saatnya bahwa akuntan manajemen harus ikut serta di dalam SDGs, mensukseskan SDGs. Nah, dan IFAC sendiri, ya, International Federation of Accountants, sudah membuat suatu tulisan, nah, The 2030 Agenda for Sustainable Development. Dan membuat, nah ini adalah ini ya mind mapping ya secara nggak langsung develop 8 goals
apa yang harus dilakukan, bagaimana planningnya, apa yang harus penting, agenda, ya, good sustainability sama dengan good governance, ya. Pengalaman saya menjadi seorang konsultan, masalah tantangan terbesar di Indonesia adalah dalam hal tata kelola atau governance. Sekali lagi, masalah terbesar di Indonesia adalah dalam hal governance atau tata kelola. Kenapa saya bilang seperti itu? Pendanaan di Indonesia tuh banyak sumber dananya, tapi dana itu kan nggak bisa semena-mena dikasih. Misalnya saya dapat uang 100 miliar, terus nggak ada SOP-nya bagaimana penggunaan 100 miliar. Itu masalah di situ. Andai kata Indonesia sudah baik governance atau penulisan, itu Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa untuk mikro dan makro. Jadi inilah saya mengajak teman-teman akuntansi semuanya, yuk bantu terkait dengan governance. Karena intinya sebetulnya kalau good sustainability adalah governance, gitu ya. Nah, bagaimana rencananya ke depan, goals-nya apa aja yang pertimbangan resikonya. Nah, ini kemana-mana gitu peran akunting ya, peran seorang akuntan ya, peran akuntan inilah yang terjadi sekarang di dunia saat ini. Nah, tujuan saya adalah membuka pemahaman rekan-rekan semua mahasiswa di sini agar bisa ini tujuan nasional, tujuan atasnya gini, tujuan langit seperti ini. Masa tujuan bumi nggak sejalan dengan langit? Kalau bisa sejalan lah, malah harus sejalan agar bisa di langit seperti itu. Nah, ini salah satu dari IFEC. Jadi dituliskan bahwa the profession can do much to contribute directly and indirectly to achievement SDG through the broad range of activity, all of which create value for organization and the society in which they operate. Jadi teman-teman dengan profesi saat ini, nggak hanya akuntan sebetulnya, kayak saya katakan untuk umum, dimanapun itu, entah itu PNS dan lain-lain, itu bisa mendukung SDGs, ya. Dan itulah yang terjadi CEO di dunia memang menunggu perusahaan-perusahaan yang SDGs. Makanya mudah-mudahan UNSADA bisa juga menerapkan SDGs, standar-standar SDGs. Semua universitas saya doakan bisa menerapkan SDGs karena memang arahnya ke sana. 2030 udah 9 tahun lagi nggak kerasa. Saya tidak tahu apa, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi mimpi saya 2045, dikala Indonesia 100 tahun kemerdekaan. Kita sudah melaksanakan SDGs, sudah tidak ada lagi yang kelaparan, energi terbarukan, pengurangan fosil, dan lain-lain. Laut Indonesia yang biru, itu yang saya harapkan, saya lebih pada fokus 2045, bagaimana Indonesia ini nantinya. Nah, ini pemahaman kontribusi IFEC tadi saya sudah jelaskan ya, saya lewatkan saja, bisa dibaca. Maksudnya bagaimana ke SDGs 4, ke SDGs 5, karena inilah bagian, ini tadi saya jelaskan. Nah, slide inti dari pemaparan saya adalah sebetulnya di sini. Mungkin maaf agak terlalu kecil ya. Mapping profesi akuntansi ini saya buat sendiri, mapping ini pemahaman saya. Jadi akuntan tuh banyak. Ada akuntan manajemen yang ada di perusahaan, itu contohnya controller, budgeter, dan lain. Ada akuntan keuangan, manajer keuangan, atau akuntan biaya yang di perusahaan, di manufaktur, dan lain-lainnya. Ada juga akuntan publik itu pemerintah, yang ada di Kemenq, Kemenq Keuangan sama, maksudnya tadi, kementerian, ya, ada di pemerintah daerah, keuangan PP, maksudnya keuangan PP ini pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah. Ada juga di lembaga-lembaga publik, lembaga-lembaga negara, seperti ada di OJK, ada di LKPP, ada di KPK, ada di Badan Penanggulangan, macam-macam BNN. Itu kan juga ada akuntan di situ. Nah, mereka ini ada yang berhubungan dengan terkait keuangan, ada yang tidak terkait dengan keuangan. Jadi saya membagi lagi nanti berhubungan dengan ada terkait keuangan dan tidak terkait keuangan. Nah, ada juga akuntan yang profesinya sebagai konsultan, seperti saya. Ini berhubungan dengan keuangan, ada juga non-keuangan. Ada juga akuntan yang bekerja di nirlaba, di yayasan, di filantropi, ya, di perkumpulan, dan itu banyak gitu ya. Jadi teman-teman di sini, ini luas, bidang akuntansi itu luas, bisa di mana saja ya. Jangan hanya, saya pengen masuk perusahaan besar, enggak. Menolong UMKM itu bagian dari akuntan. Itu akuntan bisa mikro, gitu ya. Dan di situ juga ada akuntan pendidik seperti saya, ada dosen, ada guru. Ya, saya berharap bisa juga memberi insight, pencerahan kepada guru-guru. Tetap ini welcome jika saya ingin diundang untuk agar
nanti ketika siswa jadi mahasiswa lebih terbuka lagi tentang bagaimana profesi akuntan nanti membantu SDGs. Ada juga angkutan internasional, ada yang di BPKP, internal auditor dalam perusahaan, ada juga external auditor dalam hal ini yang di KP seperti EY, PwC atau di BPK. Nah, semua laporan ini kan awalnya profesinya akan terbagi laporan terkait dengan keuangan yang bisa bersifat internal dan eksternal, dan juga laporan yang non keuangan, ya. Laporan keuangan itu non keuangan, manajemen dan lain. Nanti laporan ini akan terintegrasi jadi satu, yang isinya berisi tentang ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola. Ini yang saya bilang ESG, economic, social, governance dan environmental, sosial, governance dan economic. Kenapa economic emang biasanya taruh di belakang, ya? Karena udah pasti biasanya perusahaan itu hubungannya dengan ekonomi. Nah, inilah yang secara garis besar saya bilang inilah laporan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan, bukan laporan keberlanjutan ya. Kalau laporan keberlanjutan udah ada standarnya, tapi laporan berkelanjutan itu terus-menerus ada bahwa laporan menceritakan ini. Jadi laporan laporan keberlanjutan yang dimandatorikan oleh OJK itu adalah bagian dari laporan berkelanjutan. Ya, jadi itu. Ini harus teman-teman pahami sekali konsep besar ini. Ini masih bisa di-challenge konsep ini, tapi inilah saya dapat pahaman seperti ini sekarang. Nah, jadi semua ini bisa berperan. Nah, mahasiswa di mana? Mahasiswa kan nanti akan masuk di lini-lini ini nih. Mahasiswa akuntansi akan di lini sini. Entah pendidik, mulailah baca-baca SDGs banyak. Saya bisa share. Nanti saya akan buat ini share sendiri. Oke. Nah, ini dan bagaimana peran mahasiswa? Peran mahasiswa adalah sekarang satu, peduli atau aware terhadap bidang lain. Jangan hanya mikirin akuntansi hanya debit kredit, nggak gitu. Mulai diskusi dengan teman lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, mulai diskusi. Diskusi sosial, hukum, mulai di IT. Sekarang saya baca ada akuntansi angkasa, akunting, ada blue accounting, space accounting, mulai diskusi dengan siapapun. Jadi karena tujuannya apa? Untuk nantinya membantu pembukuan. Karena kok ujungnya pembukuan? Memang iya. Teman-teman yang misal lingkungan hidup, dia jago misal menanam tanaman. Tapi untuk ngurusin cash flow, untuk ngurusin debit kredit, wah pusing dia gitu. Disitulah teman-teman akunting masuk di situ. Karena selama ini pengalaman saya membantu NGO atau di pemerintahan, itu orang akunting sedikit sekali. Staf saya waktu di biogas itu, kebanyakan yang bagian akunting, saya harus ngambil dari bagian bahasa Inggris, hukum, atau manajemen. Bisa saya ajarin, tapi grade-nya nggak dapat. Gitu. Nah, teman-teman akunting yang udah 5 tahun, 4 tahun, atau 3,5 tahun kuliah, seharusnya sudah dapat sense-nya of akuntingnya, tata kelolanya. Nah, di sini nanti perannya adalah membantu dalam hal pembukuan. Dan juga yang penting ada tata kelola, membantu dalam pemahaman cash flow. Kalau orang pertanian atau orang misalnya geologi, wah ini bagaimana misalnya mengebor bumi untuk mengambil minyak. Nah, harus kasih tahu cash flow-nya gimana nih, harus inline. Disitulah peran alat akunting masuk di situ. Ya. Dan yang paling penting, yang ini yang kadang suka peduli terhadap lingkungan dan sosial sekitar, gitu ya. Sampah, gimana sampah gitu ya. Sampah sekarang ada loh akuntansi persampahan dan ada bank sampah. Nah, jangan sampah ini nggak mengandung uang. Segala ada yang di sekitar kita itu bisa dimonetize, ya. Segala sesuatu bisa dimonetize. Apapun itu, semua ciptaan Tuhan tuh bisa dimonetize. Makanya katanya toyo aja dimonetize, bisa dijual itu nggak kelihatan. Nah, jadi apapun itu sampah tuh bisa dimonetize. Contohnya banyak sampah plastik. Ya kita banyak, makanya banyak industri plastik ya berkembang. Nah itu bagaimana? Terus bantu juga pembukuan UMKM. Pembukuan UMKM ini luar biasa. Karena kan orang udah mikirin bisnis harus mikir pembukuan. Nah disitulah peran akunting masuk. Dan penting juga yang saya sambung, bantu pembukuan tempat ibadah, ya masjid, gereja itu butuh pembukuannya. Jangan hanya dari hamba Allah nggak dicatat. Menurut saya Al-Baqarah 282 semua itu harus dicatat gitu. Jangan sampai ada pencucian uang di situ. Tempatnya di situ adalah masjid, ada tempat suci. Nah, itulah di situ peran akunting. Jadi lihat sekitar juga membantu pembukuan. Dan kondisi jalan, kondisi longsor, misalnya ada longsor. Ini sepertinya nih akan longsor. Kalau longsor biayanya apa yang terjadi? Nah, itu
apa ya, pemikiran itu harus mulai dikembangkan oleh teman-teman siswa atau mahasiswa di bidang akunting. Jangan hanya, wah debit kredit aja. Debit kredit itu akan jadi administrasi, nanti saya jelaskan. Nah, di ketiga. Nah, peran mahasiswa akuntansi nantinya mengembangkan pada tata kelola. Debit kredit itu udah wilayah administrasi. Dengan adanya blockchain, ya, cryptocurrency, itu debit kredit itu udah otomatis, itu udah tersistem. Jadi mahasiswa akuntansi harus sudah ke depan. Kalau kalian nggak bisa debit kredit, waduh, itu ibaratnya kalau Islam saya sering bilang bukan orang Islam, orang nggak sahadat gitu. Sahadat. Jadi kalau sebagai orang akunting, debit kredit itu udah bukan udah melekat dalam, udah jadi nafas gitu. Tapi itu hanya bagian sekarang menjadi administrasi, harus mulai dikembangkan ke tata kelola. Saya sampai membuat YouTube channel tentang Aledeki, bagaimana pentingnya debit kredit itu. Nah, jadi beyond of debit kredit, mulai ke tata kelola. Dan yang paling penting, bertanya pada diri sendiri, sumbangsi apa sih yang saya bisa berikan untuk SDGs ini? Ya, sumbangsi apa? Nah, di sini kan saya lihat ada mahasiswa dari daerah. Saya sangat terima kasih, sangat in honor, itu satu bagi saya, bahwa nanti kita kan ada dana desa ya. Jadi jangan semuanya harus ke kota. Di desa itu luar biasa. Dana desa itu kalau nggak salah 1 miliar ya. Kalau nggak ada orang akunting, ya Allah, itu hancur itu. Dan saya kebetulan sekarang mulai ikut juga tren di dana desa. Ini dia ke tata kelola, karena bukan salah mereka gitu loh. Karena mereka memang tidak beberapa desa tidak mempunyai kepengetahuan tentang akuntansi, tata kelola siklus pembukuan dan lain-lain. Nah, disinilah teman-teman yang di daerah itu bisa berperan aktif di dana desa. Bagaimana mengembangkan desanya masing-masing. Desa kalian Indonesia tuh luas. Indonesia nggak hanya Jakarta, Pulau Jawa, ada di Sumatera, Irian Jaya luar biasa, Raja Ampat, ya, di Wakatobi dan lainnya. Bangunlah desa ya. Di Jawa juga banyak daerah-daerah yang harus dikembangkan. Disitulah peran akunting, mahasiswa akuntansi berperan untuk setidaknya pembukuan. Kadang-kadang niat baik, kalau cara akuntingnya salah, bisa jadi masalah. Bisa jadi penggelapan dan lain-lain gitu ya. Jadi niat aja tidak perlu, harus ada caranya. Ya. Oke, ini mulai masuk terakhir. Ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ada sering ungkapan, we don't inherit the earth from our ancestor, we borrow it from our children. Jadi bumi yang ada sekarang, kita tuh nggak minjem dari kakek nenek saya, tapi dari nanti adik-adik saya, anak-anak saya pinjem dari mereka. Jadi bagaimana bumi ini harus kita jaga, ya. Terus yang kalau dari saya, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan yang terpenting, karena saya akuntan, menjadi pilihan hidup sebetulnya bagi kita semua, menjadi akuntan putih, akuntan hitam, abu-abu, biru, atau merah. Pada akhirnya, para akuntan itu akan melaporkan balance sheet hidupnya pada zat tanpa awal dan tanpa akhir, itu ya Tuhan Sang Pencipta. Jadi ini dari saya terakhir. Terima kasih atas waktunya. Nanti presentasi akan dibagikan. Ada email saya, ada handphone, silakan di WhatsApp. Saya juga memberikan pelatihan kadang-kadang yang berbayar, silakan. Feel free, salah satu bagian untuk pengabdian masyarakat saya. Apakah nanti kita akan diskusi tentang blended finance, blue accounting, natural accounting, silakan. Saya tunggu nanti di chat terakhir ya, kan panitia akan memberikan beberapa link ya untuk pertanyaan. Baik, itu saja dari saya, Bu Hasri dan teman-teman saya. Saya mengucapkan terima kasih.